Sami'na wa ata'na. Ucapan ataupun perbuatan, maka itulah ibadah. Artinya setiap apapun yang kita lakukan, yang perbuatan tersebut atau ucapan tersebut adalah sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah, maka orang itu akan mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkhusus ibadah yang jelas-jelas dicontohkan, disabdakan dan dipraktekkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadir pada majelis ilmu, kita tahu ini ibadah yang besar, ibadah yang sangat dahsyat, ibadah yang diantara pahalanya kata Nabi dicatatkan hal seperti orang yang berhaji dengan sempurna, seperti orang yang berhaji dengan sempurna. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man ghada ilal masjid la yuridu bi ilal khair, yata'allama minhu ay yu'allima falaysa lahu jazaa illa kal haji tamah." Siapapun kata Nabi yang mendatangi satu tempat, rumah dari rumah-rumah Allah, yang ketika dia datang ke rumah dari rumah-rumah Allah, dia hanya menginginkan kebaikan. Kebaikan yang dimaksud adalah dia ingin mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah-sunnah Nabi SAW. Hadir pada majelis ilmu. Tidak ada balasan yang pantas kata Nabi kecuali dicatatkan pahala seperti orang yang berhaji dengan sempurna. Kecuali dicatatkan pahala seperti orang yang berhaji dengan sempurna. Dan umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita tahu kebaikan mereka itu dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Minimal ada orang yang datang ke pengajian yang itu terjadi di rumah dari rumah-rumah Allah, yang dipelajari Al-Quran dan Sunnah, minimal keluar dari pengajian dia mendapatkan 10 pahala haji. Bahkan mungkin ada yang sampai 700 pahala haji, tergantung bagaimana kualitas orang tersebut hadir pada majelis tersebut. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, kembali kita menyambung kajian kita pada pertemuan bulan yang lalu. Kalau tidak salah, kita sudah membahas tentang beberapa doa yang biasa diminta Rasulullah SAW. Sedikit mengulang, di antara doa-doa yang paling sering diminta Rasulullah SAW, dan inilah doa terbaik, dan seluruh ulama sepakat ini doa yang paling utama dari semua doa yang pernah diajarkan Nabi. Doa tersebut adalah doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa terbaik. Sampai kata para ulama tidak ada doa yang lebih baik daripada doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa? Karena pertama, doa ini adalah doa yang paling sering diminta Nabi SAW. Kata para sahabat, tidaklah Rasul SAW berdoa kecuali beliau memasukkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebagaimana juga yang diriwayatkan oleh sebahagian para sahabat, tidaklah kami meminta Nabi mendoakan kami kecuali Nabi pasti menyisipkan Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa terbaik. Sebab pokoknya adalah dia doa yang paling sering diminta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Doa yang paling sering keluar dari lisan Nabi itulah doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebab yang kedua, kenapa ini doa terbaik? Karena ini doa disebutkan di dalam Al-Quran. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kata Allah, dan dari kaum muslimin, dari kaum mukminin, ada yang mereka berdoa dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan mereka mendapatkan doa tersebut. Jadi doa inilah doa terbaik kata para ulama. Sebab utamanya dia doa yang paling sering diminta Rasul. Yang kedua adalah dia doa disebutkan di dalam Al-Quran. Ada doa di dalam Al-Quran tapi Nabi tidak sering meminta. Ada doa di dalam Al-Quran tapi Nabi tidak sering meminta. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Apakah Nabi sering meminta? Tidak. Ada doa yang Nabi sering meminta tapi ini tidak disebutkan di dalam Al-Quran.
Tapi doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dia doa yang paling sering diminta Rasul dan disebutkan dalam Al-Quran. Maka apa komentar kata para ulama? Cukuplah kita mengatakan bahwasanya doa tersebutlah doa terbaik karena dia disebutkan dalam Al-Quran dan dia sering diminta Nabi SAW. Karena ada doa yang disebutkan dalam Al-Quran tapi tidak sering diminta Nabi, ada doa yang sering diminta Rasul tapi tidak disebutkan dalam Al-Quran. Tapi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ini doa terbaik. Maka paling tidak di setiap kesempatan kita berdoa, paling tidak ini dihadirkan. Dan alhamdulillah mayoritas kita menghadirkan doa ini. Karena kebujuran menghafal ini aja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ini doa terbaik. Kita kalau doa paling tidak masukkan doa ini. Dalam keadaan apapun doa ini dihadirkan. Karena dia mencakup semua permintaan apapun. Kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah hamba memohon kepada Engkau. Rabbana atina, ya Allah ya Rabb kami, atina fid dunya hasanah, berikan kepada kami kebaikan semua urusan dunia. Orang itu berdoa, kalau tidak urusan dunia, dia bicara urusan akhirat. Urusan dunia itu umum. Kesehatan itu urusan dunia, dilapangkan dimudahkan rezeki itu urusan dunia. Dia punya problem, dia punya masalah dalam rumah tangganya, ini urusan dunia. Ada orang yang diuji dengan suaminya, ada orang yang diuji dengan istrinya, ada orang yang diuji dengan anak-anaknya, ini urusan-urusan dunia. Ada orang yang banyak diuji dengan ragam macam ujian, yang masing-masing kita itu pasti berbeda. Karena tidaklah seseorang itu diberikan satu beban kecuali dia mampu untuk memikulnya, kecuali dia mampu untuk menyelesaikan. Karena ini yang sudah ditetapkan ketika Allah menyebutkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah memberikan satu beban kecuali kita pasti mampu untuk memikulnya. Sehingga kalau kita memahami ayat ini, tidak ada orang yang putus asa. Tidaklah satu beban yang dibebankan kepada seseorang pasti dia mampu untuk menyelesaikan. Dan Allah pun sudah memberikan solusi kepada kita. Solusi dalam semua urusan, kata Allah, dia harus minta tolong kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara sabar dan sholat. Datang musibah kepada kita, datang sesuatu yang tidak diharapkan kepada kita, yang namanya sabar dia tunggu dulu. Datang sesuatu yang tidak baik kepada dia lihat dulu, dia sabar. Oh ini ujian, oh ini musibah. Dia bersikap tunggu dulu, ini musibah datang kepada dia, dianggap ya sudah ini takdir Allah, itu sabar. Kemudian apa yang dilakukan? Dia sholat, dia minta tolong kepada Allah. Semua model musibah apapun, semua model apapun yang terjadi pada diri kita, yang itu memudaratkan dalam diri kita, solusi yang Allah tawarkan adalah dia tunggu dulu, datang musibah kepada dia, ya sudah, dia bersabar. Dia tahu ini takdir Allah, dia tahu ini telah ditetapkan oleh Allah sebelum penciptaan langit dan bumi 50.000 tahun. Kemudian setelah dia paham ini adalah musibah, maka yang diperintahkan oleh Allah kepada orang ini adalah dia kerjakan sholat. Dia minta kepada Allah agar Allah selesaikan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Idza hazabul amru shalah rak'atain." Kalian punya masalah apapun, kata Nabi, kerjakan salat 2 rakaat. Kita punya masalah apapun, kerjakan salat 2 rakaat. Yang diawali dengan musibah itu datang, kita sabar. Oh ini takdir Allah. Kita tidak mencela dulu. Oh ini takdir Allah. Karena yang namanya sabar adalah inda sadamatil ula, ketika di pukulan yang pertama, kata Nabi. Ada seorang perempuan, dia ziaratul kubur, dia ziarah ke kubur anaknya, satu riwayat menyebutkan ke kubur suaminya. Kemudian dia menangis sejadi-jadinya. Dia menangis sangat keras. Maka kata Rasulullah SAW, sabarlah engkau, sabarlah engkau. Apa yang dilakukan? Dia terus menangis. Kemudian Nabi ulangi, sabarlah engkau.
Kemudian apa yang dia katakan? Ya sudah, saya sabar. Maka kata Nabi, ketahuilah as-sabru 'inda sadamatil ula. Sabar itu kata Nabi ketika pukulan pertama kita dapat musibah, di awal itu kita sabar, maka itulah sabar. Tapi kalau sudah 3-4 hari menangis terus, hari yang kelima hanya kepada sabar, itu bukan sabar. Yang namanya sabar itu adalah kata Nabi 'inda sadamatil ula, di awal itu, dan itu yang paling berat. Dan disitulah orang mendapatkan pahala tanpa batas. Ada 3 jenis amalan yang pahalanya itu tidak terbatas. Pahalanya terus dia dapatkan. Tidak lagi lipat ganda 700 kali lipat, tapi begitu dahsyat. Yang pertama adalah orang yang berpuasa. Itu pahalanya tidak terbatas. Di detik pian bersahur, kemudian adzan subuh dikumandangkan, di detik itu pahala tidak terbatas. Sampai adzan maghrib dikumandangkan. Tidak lagi hitungan 700 kali lipat, tapi setiap detik itu pahala tidak terbatas bagi orang-orang yang berpuasa. Maka berbahagia siapapun dari seorang muslim, dia diberikan taufik dan hidayah, petunjuk oleh Allah, dan dimudahkan dan dilapangkan untuk berpuasa. Ini pahala tidak terbatas, ini sangat besar pada kehidupan akhirat. Argo pahala itu terus jalan. Ini pahala tidak terbatas. Kapan? Ketika orang berpuasa. Kalau kita tidak mampu berpuasa, maka ada amalan yang pahalanya setara dengan orang yang berpuasa, yang pahalanya juga tidak terbatas. Apa itu? Membukakan orang yang berpuasa. 20 orang pian bukakan orang yang berpuasa, 20 pahala puasa pian dapatkan. 50 orang pian membukakan orang yang berpuasa, 50 pahala puasa pian dapatkan. Yang 1 pahala puasa itu pahalanya tidak terbatas. Kemudian di antara amalan yang pahalanya tidak terbatas juga adalah ketika ada orang yang dapat musibah, kemudian dia mampu bersabar. Dia kembalikan semuanya kepada Allah. Dia paham kalimat innalillah wa inna ilaihi raji'un. Dia mengerti bahwasanya sesungguhnya kita adalah milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Orang yang mampu bersabar ketika mendapatkan musibah, pahalanya tidak terbatas. Tapi yang dimaksud adalah inda sadamatil ula, ketika di pukulan yang pertama, di awal dia mampu bersabar. Kemudian yang ketiga, pahala yang tidak terbatas itu adalah ketika ada orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Ada sebagian orang yang punya sifat akhlak yang sangat-sangat terpuji, yang sangat baik. Dia tidak peduli dengan apapun yang dilakukan orang kepada dia. Dia berlapang dada. Ya sudah katanya, ya sudah, dia maafkan. Orang yang seperti ini, yang mau dan mampu memaafkan kesalahan orang lain, dia punya peluang untuk mudah berada dalam surga. Karena di surga itu ada pintu yang dikenal dengan istilah hadzibin al-ghaib wal 'afina 'anil nas. Pintu untuk orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Di surga itu macam-macam pintunya. Ada pintu babus sholat, pintu orang-orang yang banyak sholat, orang-orang yang kuat tahajudnya, orang-orang yang kuat sholat-sholat sunnahnya. Di surga ada babul royan, pintu orang-orang yang berpuasa. Di surga ada pintu babul jihad, orang-orang yang berjihad, orang-orang yang membela agama Islam, orang-orang yang menyebarkan Islam, orang-orang yang berdakwah. Di surga ada pintu yang juga dikenal dengan istilah babu bir walidain, pintu berbakti kepada orang tua. Orang tua itu kunci surga. Ada orang yang punya orang tua dan dia manfaatkan untuk berbakti kepada orang tua sampai orang tuanya itu mengatakan saya ridho nak, ketika itu kunci surga dia dapatkan. Kalau ada orang punya orang tua kemudian dia berbakti kepada orang tuanya sampai orang tua itu mengatakan aku ridho kepada engkau nak, maka dia mendapatkan kunci surga. Karena ridho Allah fi ridho walidain, kata Nabi, ridhonya Allah berada pada keridhaan orang tua. Maka berbahagialah siapapun yang masih punya orang tua kemudian dia mendapatkan keridhaan dari orang tua, yang datang kepada orang tua pian minta keridhaan, kemudian tidak pernah menyakiti hati beliau, tidak menggores perasaan beliau. Kalau mampu itu dilakukan, orang ini mudah untuk berada dalam surga.
Di antara pintu sorga itu adalah kadhibil ghad wa afina 'anil nas. Ada orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Karena mampu memaafkan kesalahan orang lain itu pahalanya tidak terbatas. Orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain itu pahalanya tidak terbatas. Sehingga wajar dia berada dalam sorga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwanu fillah rahimakumullah. Kita kembali kepada doa tadi. Doa Rabbana atina fid dunya hasanah, meminta kepada Allah kebaikan pada urusan dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan meminta kepada Allah semua urusan-urusan akhirat agar diberikan kebaikan. Wa qina adzabannar, dan dijauhkan dari neraka Allah. Ini doa sesungguhnya mencakup semua permintaan apapun, baik pada urusan-urusan dunia ataupun pada urusan-urusan akhirat. Dan sesungguhnya urusan akhirat itu jauh lebih banyak daripada urusan dunia. Di dunia berapa kita hidup? 60-70 selesai umumnya. Amar umati baina sittin ila sab'in. Umumnya kata Nabi, umur umatku itu berkisar 60 sampai 70 tahun. Dan sungguh sangat sedikit yang melampaui 70 tahun. Karena umur manusia itu biasanya disamakan atau didekatkan dengan umur Rasul yang diutus kepada mereka. Umur umat Nabi Nuh itu ribuan tahun. Karena Nabi Nuh pun hidup ribuan tahun. Begitupun juga Rasul-Rasul yang lain. Ada yang ratusan tahun, maka umat itu pun punya umur ratusan tahun juga. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam umur beliau adalah 63 tahun, kurang lebih 63 tahun. Maka umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam umumnya dia punya umur 60 sampai 70. Mohon maaf, lo tidak katakan yang di bawah 60 aman, kata banyak juga yang berdahulu. 30, 40 itu banyak juga sekarang. Tapi umumnya 60, 70 inilah umur umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak kadang kita punya rasa ada orang meninggal 90 tahun. Mayoritas kita mengatakan wajar sudah tua sih 90 tahun. Tapi ketika ada yang 17 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang 20 tahun, kita akan katakan anu benar. 60-70 pun kita katakan ya sadang sudah 60-70. Karena itulah yang dinyatakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dunia ini 60-70 umumnya selesai kita. Anak apa lagi? Jangan terlalu bernafsu pada urusan-urusan dunia. 60-70 selesai kita. Yang kita bawa nanti di pengadilan Allah adalah amal ibadah kita. Ucapan kita, setiap kata kalimat yang keluar dari lisan kita, yang kita sadari, itu berhitung kita. Subhanallah yang pian ucapkan, pian menghitung pahala nanti. Alhamdulillah yang kita ucapkan, kita berhitung. Ayat-ayat Al-Quran yang pian baca setiap huruf, kita akan berhitung nanti pada kehidupan akhirat. Semua kebaikan apapun dari lisan kita, kita akan dapatkan. Begitupun juga perbuatan. Pian datang ke sini, tidak ada yang sia-sia. Pasti banyak yang pian korbankan ketika pian berada di masjid, pergi ke masjid. Waktu pian korbankan, kelelahan pian singkirkan. Yang nyaman misalnya, asalnya nyaman di rumah, tapi pian mampu untuk pergi ke masjid. Banyak yang dikorbankan. Semua perbuatan kita, kebaikan kita, kita berhitung. Kita pasti berhitung. Nah, ikhwanu fillah rahimakumullah. Wa fil akhirati hasanah. Dalam urusan akhirat kita meminta agar diberikan kebaikan. Karena perjalanan akhirat itu jauh lebih panjang, lebih berat daripada perjalanan dunia. Akhirat itu setara dengan, sehari di akhirat itu setara dengan, kata Allah, khamsina alfas sanah. Setara dengan 50.000 tahun pada kehidupan dunia. Sehari akhirat itu setara dengan kehidupan dunia khamsina alfas sanah, 50.000 tahun. Perjalanan sangat panjang.
Sehingga wajar kita itu berdoa agar apa? Agar diberikan kebaikan pada urusan akhirat. Mohon maaf, kita bisa mengukur diri kita. Siapa sebenarnya kita? Apakah kita adalah seorang hubbud dunia, budak dunia, atau kita adalah orang-orang yang memang benar-benar mencari akhirat? Bagaimana ukurannya? Ukurannya itu kata para ulama dari doa yang kita minta kepada Allah. Kalau mayoritas doa kita hanya urusan dunia, kita ini budak dunia. Kita punya durasi berdoa, taruhlah 2 menit. Semenit lebih, semuanya urusan dunia. Urusan akhirat hanya 10 detik. Kita itu hubbud dunia. Kita budak dunia. Kita bisa mengukur siapa kita. Kita tidak perlu orang lain mengukur kita. Kita bisa melihat siapa diri kita, bercermin kita dengan doa kita. Kalau mayoritas permintaan kita adalah urusan dunia, maka kita hubbud dunia. Kita budaknya dunia. Tapi kalau mayoritas permintaan kita adalah urusan akhirat, maka kita adalah orang-orang yang memang benar-benar pada kehidupan akhirat, benar-benar berharap pada kehidupan akhirat. Di doa itu kata para ulama kita bisa mengukur diri kita. Kita bisa bercermin dengan doa yang kita minta. Kalau semuanya urusan dunia, ya Allah naikkan gaji ulun, ya Allah. Ya Allah mudahkan mencari ini dan yang lain. Terus dia bicara masalah urusan dunia. Kemudian ujungnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka mayoritas kita katakan orang ini orang yang sangat cinta dengan urusan dunia. Dunia ini sepele. Dunia ini remeh. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan, kalian tahu kata Nabi, kalau kalian ingin mengukur dunia dengan akhirat, kalian pergi ke tengah lautan kata Rasulullah. Kemudian celupkan jari kalian kata Rasulullah. Angkat kemudian jari kalian kata Nabi, lihat kata Rasulullah seberapa banyak air yang menempel di jari kalian. Maka itulah dunia, sementara lautan yang luas itulah akhirat. Disepelekan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dunia ini, kenikmatan dunia ini tidak jauh berputar di 3 hal, sebagaimana yang sering saya sampaikan. Sabda Nabi itu kata Rasulullah, ketika engkau aminan fi sirbi, engkau punya rasa aman, punya rasa tenang. Itu sepertiga dunia. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, afian fi jasadika, engkau punya kesehatan. Itu sepertiga kedua. Kemudian yang ketiga kata Nabi, wajidan kutai yaumik, engkau punya makanan di hari itu. Orang yang mendapatkan 3 hal ini kata Nabi, uizat lahu dunya fatatanafar kullah. Orang yang mendapatkan 3 hal ini, maka sungguh dia adalah orang yang menguasai dunia seutuhnya. Sederhana sekali. Ada orang punya rasa tenang, rasa damai, rasa nyaman di hatinya. Salah satu cara untuk mendapatkan ketenangan yang paling mudah, kita berada di rumah Allah. Kita hadir ke pengajian, maka kata Nabi, nazalat alaihimus sakinah, dihujani ketenangan bagi orang ini, diberikan ketenangan. Sepertiga kedua yang namanya dunia ini kata Nabi adalah engkau punya kesehatan. Sepertiga ketiga engkau punya makanan di hari itu. Kenapa Rasul menyebutkan engkau punya makanan di hari itu? Karena boleh jadi besok kita sudah meninggal. Stok makanan kita itu belum tentu punya kita. Namun stok di stoknya di kulkas, di stok di lemari, itu belum tentu makanan kita. Kalau ada orang yang sudah punya ketenangan dalam dirinya, bagaimana mendapatkan ketenangan? Dia beribadah. Kemudian dia punya kesehatan dan dia punya makanan di hari itu, maka dia telah kuasai dunia seutuhnya kata Nabi. Sederhana dunia, sangat sederhana. Jangan tapi berpikir ngalih biar masalah dunia. Jangan tapi berpikir ngalih. Semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Kita hanya diperintahkan untuk berusaha, hasil Allah yang menetapkan. Kita hanya diperintahkan untuk berusaha, tapi hasil sudah Allah tetapkan. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi penting bagi kita untuk senantiasa berdoa dengan doa yang diajarkan Rasulullah ini. Orang yang sudah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, sesungguhnya dia sudah meminta semua permintaan apapun.
semua urusan apapun sudah masuk pada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sesempit apapun waktu kita, paling tidak ini juga dimasukkan. Makanya sampai kita tahu Umar ibn Khattab, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar ibn Khattab itu setiap tawafnya Umar ibn Khattab di Baitillah Ka'bah, itu doa yang sering diminta Umar itulah doa ini, Rabbana atina fid dunya hasanah. 7 putaran mengelilingi Baitillah Ka'bah ketika tawaf, Umar itu hanya doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, terus dia minta. Kenapa? Karena doa itu, doa Rabbana atina fid dunya hasanah ini mencakup semua permintaan apapun. Dan kalau misalnya tawaf di Baitillah Ka'bah dan pian bingung minta apa lagi, maka kembali kepada Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Memohon kebaikan pada semua urusan dunia dan memohon kebaikan pada urusan akhirat. Karena tawaf itu sebenarnya ketika kita tawaf di Baitillah Ka'bah, kita tidak diperkenankan, tidak dianjurkan, dan tidak disunahkan untuk berdoa bersama-sama. Di antara kesalahan orang-orang yang melaksanakan ibadah tawaf di Baitillah Ka'bah adalah mereka berdoa bersama ketika tawaf. Dan itu tidak ada contoh dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kadang orang-orang yang berdoa ketika dia tawaf di Baitillah Ka'bah, kadang nang berdoa ini kan kada paham juga apa yang diminta. Karena dia dipimpin. Ada mutawifnya yang memimpin, ada pembimbingnya yang memimpin, kemudian dia ikuti doa tadi. Yang banyak orang tidak paham apa yang dia minta. Maka apa kata Rasulullah, kalau model doanya yang seperti ini, ud'ullah wa antum muqimuna bil ijabah wa alamu anna Allah la yaqbal du'a min qalbin ghafirillah. Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan yakin doa kalian diijabahi, dan Allah tidak akan pernah mengabulkan doa yang dia tidak yakin doanya diijabahi. Di antara hal yang dikatakan doa tersebut tidak yakin adalah dia tidak paham. Orang doa ketika tawaf kemudian bersama-sama. Kalau dia tidak paham apa yang dia minta, doa dia tidak akan diijabahi. Dia tidak mengerti, dan mayoritas jamaah ini kada paham apa yang dia ucapkan. Jadi umpat nang membimbing aja, umpat yang mutawif aja. Apa nang jar mutawif berdoa umpat juga. Dan dia tidak paham apa yang dia minta. Dia tidak mengerti apa yang dia minta. Kalau itu terjadi, doanya tidak akan diijabahi. Dan sayang, makanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita, kalau kita tawaf berdoa, itu doanya sendiri-sendiri, bukan berjamaah, bukan bersama-sama. Orang berdoa ketika tawaf berjamaah itu ada 2 kemudaratan. Kemudaratan yang pertama adalah dia tidak paham apa yang dia minta, sehingga berakibat doanya tidak dikabulkan. Yang kedua, ini mengganggu orang. Maka grup-grup nang ini nyari mana berdoa, sehingga terganggu orang-orang yang di samping. Selain dia menyelisih sunnah Nabi, menyelisih apa yang diajarkan Rasul, dia melakukan kezoliman kepada orang. Ada satu grup berdoa nyaring. Kalau pian cangangi grup ini, dia bertambah nyaring. Ada rasa bangga, ada rasa bangga. Hati-hati ketika kita tawaf, kemudian kita berdoa, sementara doa kita tidak paham apa yang kita minta, doa kita itu sia-sia. Doa kita sia-sia. Berapa banyak orang berdoa ketika tawaf dia tidak paham apa yang dia minta. Dan Nabi pun tidak pernah menganjurkan dan mencontohkan untuk ketika tawaf doa itu bersama. Karena tadi akan terjadi 2 kemudaratan. Kemudaratan yang pertama, nang meminta ini kada tahu, ini kada tahu nang dibaca ini apa artinya. Dan banyak orang yang seperti ini. Banyak orang yang seperti ini. Kemudaratan yang kedua adalah dia mengganggu orang lain yang secara tidak langsung dia melakukan kezaliman kepada orang. Sehingga ini bukan perkara yang dianjurkan dan diperintahkan.
Makanya paling nyaman itu kalau hendak berdoa, yang benar-benar kita pahami itu adalah doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini kita paham. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, hamba memohon kepada Engkau kebaikan pada urusan dunia, wa fil akhirati hasanah, kebaikan pada urusan akhirat. Wa qina adzabannar, dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita paham. Daripada kita doa pakai bahasa Arab tapi kita tidak paham. Doa itu tidak harus pakai bahasa Arab. Tapi yang harus pakai bahasa Arab itu adalah di dalam sholat. Kita tidak boleh mengganti bahasa yang lain ketika di dalam sholat, harus pakai bahasa Arab. Kita tidak boleh Allah Maha Besar, itu kada boleh. Harus Allah Akbar. Tapi kalau dalam doa, pakai bahasa apapun silahkan. Karena yang paling penting dalam doa itu adalah kita yakin, dan tidaklah orang itu yakin kecuali dia tahu artinya. Dia tahu artinya, dia mengerti apa yang dia maksud, maka dia telah mendapatkan ruh di dalam berdoa. Ada orang doa selamat tapi kada paham. Dia doa Allahumma ini as'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fi ilmin wa barakatan fi rizqin. Terus dia doa tapi dia tidak paham. Maka apakah dia dapatkan doanya? Tidak. Karena syarat doa itu dia dapatkan, kata Nabi, adalah ud'ullah wa antum muqinun. Engkau berdoa kepada Allah, modalnya engkau yakin dulu. Dan tidaklah engkau yakin kecuali engkau paham dengan apa yang kau minta. Doa pakai bahasa Arab kada paham, tapi pakai bahasa kita paham, lebih baik pakai bahasa kita. Jangan juga sok-sokan bahasa Arab kalau kada paham juga. Kita kada paham apa yang kita minta. Bagaimana mungkin kita mendapatkan doa tadi? Nah, ikhwanu fillah rahimakumullah, kembali kepada doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Ulun kira doa ini semua kita paham. Dia minta urusan dunia dan minta urusan akhirat. Dan dia minta dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini doa yang paling utama, yang paling sering diminta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita juga tahu bahwasanya banyak sekali adab-adab yang diajarkan Nabi untuk berdoa agar kita mendapatkan doa kita. Yang pertama jelas tentunya dalam keadaan umum kita diperintahkan berdoa dengan cara mengangkat kedua tangan umumnya. Seorang Syekh Muhammad Shalih Utsaimin dalam kitab beliau Fiqhud Doa, beliau menyebutkan, saya mendapatkan, kata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, lebih dari 90 hadis Nabi berdoa dengan cara mengangkat kedua tangan. Lebih dari 90 hadis Rasul, Nabi berdoa dengan cara mengangkat kedua tangan secara umum. Dan digambarkan dalam banyak riwayat bahwasanya Nabi itu mengangkat kedua tangan hadwa ma baina mankibai, sejajar dengan bahu beliau. Berdoa itu sejajar dengan bahu tangan kita. Entah pergelangannya sejajar atau ujung jari jemarinya yang sejajar. Kalau berdoa itu berandak di batis, di paha, model yang seperti ini sulit untuk diijabahi oleh Allah. Meminta aja koler, apalagi nang membari. Aduh, nang kayak ini apa? Doa itu dia angkat tangannya sejajar dengan bahu, kata disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sejajar dengan bahu itu bisa jadi pergelangan kita, bisa jadi ujung jari jemari kita. Dia rapatkan seperti ini bisa, karena ini diriwayatkan dari Abdullah ibnu Abbas dan Abdullah ibnu Umar. Posisi dia, kita bicara afdholiyah, yang lebih utama. Dia bisa melihat langsung ke telapak tangannya, atau dia bisa menengadah seperti ini. Kemudian seakan-akan dia melihat ke atas. Dia bisa langsung melihat ke telapak tangan bagian dalam. Sebagaimana Abdullah ibnu Umar menyebutkan, kami biasa berdoa, kata Abdullah ibnu Umar, dhamma, menggabungkan kedua telapak tangan, kemudian menghadapkan wajah kami ke dalam telapak tangan bagian dalam. Nah, masalah yang hendak memejamkan mata, tidak memejamkan mata, itu terserah, hukumnya diperbolehkan. Tapi kalau di dalam sholat memejamkan mata, ini terlarang. Tapi kalau dalam berdoa terserah. Ya, gabungkan seperti ini misalnya. Kemudian di antara sunnah yang berlaku juga adalah yang mempengaruhi doa kita diijabai atau tidak. Jangan lupa untuk harus ketika kita berdoa memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi. Rasulullah itu sampai menyebutkan,
kullu du'ain mahjub, setiap doa yang diminta siapapun pasti tertahan, kata Nabi, sampai dia bersalawat kepada aku. Ya, salawat umum, Allahumma sholli ala Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam, atau dia pakai salawat Ibrahimiyah, silahkan. Yang penting dimasukkan kalimat salawat. Kemudian Rasulullah perintahkan, engkau harus yakin doa kalian. Dan sekali lagi, tidaklah orang itu yakin kecuali dia paham apa yang dia minta. Kalau pada perkara-perkara yang kita ingin cepat doa tersebut diijabai, maka Nabi perintahkan ulangi sebanyak 3 kali. Kalau dalam keadaan-keadaan permintaan khusus dan kita ingin benar-benar itu didapatkan, maka ulangi 3 kali. Dan Rasul itu mencontohkan, idza sa'altumul jannah fas'alil firdaus. Kalau engkau minta sorga, maka mintalah sorga firdaus. Kemudian ulangilah sebanyak 3 kali, kata Nabi. Fa inna jannata taqul, maka sesungguhnya sorga itu akan berkata kepada Allah, ya Allah, fulan telah berdoa kepada engkau sebanyak 3 kali, maka kabulkan ya Allah. Jadi kalau kita mengulang sebanyak 3 kali, itu akan lebih mengena. Dan ini akan lebih cepat sebagaimana Nabi SAW ajarkan kepada kita. Ini diantara perkara-perkara yang mempengaruhi doa kita, dan ini adab-adab besar di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, mungkin yang bisa saya sampaikan di kesempatan malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.